guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata sebagai guru penggerak Bapak Muhammad Rizal Abror SPD dan Ibu Fenty Andriani SPD. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi berkaitan dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fenty Andriani SPD beserta Bapak Muhammad Rizal Abror SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Elia yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah memberikan waktu sedikit untuk menyampaikan materi diseminasi ini. Matur suwun sangat sebelumnya tugas ini adalah sebagai tugas kami, saya dan Pak Rizal untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4 dalam calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Dan saya minta bantuannya panjenengan semuanya untuk membantu kesuksesan acara ini. Bersedia? Bersedia. Ya. Sehat semua Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita fokus kepada murid, ya. Tujuannya yaitu supaya kita dapat membentuk karakter siswa kita. Lanjut. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi di sini kekerasannya ada yang dalam bentuk verbal, non-verbal ataupun kekerasan dalam media sosial, itu juga termasuk. Yang ketiga, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi yang mereka lakukan, sehingga murid dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungan. Bapak Ibu semuanya, apa sih perbedaan dari apa sama enggak hukuman atau konsekuensi itu sama tidak ya kira-kira? Sama tidak Pak Tegar? Tidak. Oh beda. Kira-kira apa ya Pak Tegar? Saya coba jawab dan bilang kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau hukuman itu ya hukuman ketika seseorang melakukan kesalahan, baiknya dia tahu salahnya ataupun dia melanggar aturan itu dia dulu. Tapi kalau konsekuensi itu dia sudah tahu, sudah ada kesepakatan di awal bahwa ada hal yang sudah disepakati yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika kita kita melakukan hal yang sudah kita melanggar hal yang sudah disepakati itu berarti nanti ada konsekuensinya, baik konsekuensi yang positif maupun yang negatif itu. Betul sekali, tepuk tangannya buat Pak Tegar. Sekarang ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju atau tidak ya? Setuju. Ada yang tidak tadi? Ya, setuju.
Terkadang dengan ada hukuman anak bisa jeda seperti itu, ya. Anak bisa jeda kalau tidak dihukum seenaknya sendiri. Nah, sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Pak Soleh kok tidak, Pak Soleh? Karena kalau menurut saya hukuman yang mungkin dengan membersihkan halaman sekolah itu di hadapan anak-anak itu lebih seperti apa ya? Seakan-akan menjadi tidak memalukan, menjadikan beban banyak yang kontrol seperti itu. Mungkin yang diambil salah satunya mungkin membaca atau diberikan tugas apa yang betul-betul hukuman yang bersifat positif. Terutama kalau hukuman fisik jangan, ya. Kalau yang hukuman yang positif misalnya membaca atau seperti menulis kembali misalnya 100 kali seperti itu bagus sekali ya Bapak Ibu. Iya, jangan terlalu banyak, paling dua kali atau gimana gitu ya. Selanjutnya yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Iya, setuju ya, setuju. Ini pengalaman saya di dalam kelas saya itu kalau anak-anak maju ke depan tanpa ada ribet, misalnya saya kasih bintang, itu diam saja, tidak mau. Nah sekarang anak-anak saya yang mau maju atau bisa mengerjakan di depan, saya kasih ribet misalnya bintang, itu anak-anak malah berlomba-lomba. Nah itu tapi ada sisi positif dan negatifnya Bapak Ibu. Tapi kalau memberikan ribet yang berlebihan itu juga tidak baik ternyata. Contohnya misalnya, kalau anak-anak kalau dapat ribet banyak, nanti kamu oleh Bu Fetri dikasih hadiah. Nanti biasanya di awal semester itu dapat hadiah. Nah, kalau tidak saya kasih, itu anak-anak kan diam saja, tidak mau. Nah itu jadi malah apa ya? Jadi tergantung gitu loh. Kayak aku kalau tidak dikasih bintang aku tidak mau maju. Nah itu jadi seperti itu. Jadi kalau memberikan ribet itu sebenarnya bagus, tetapi tidak berlebihan seperti itu. 5. Posisi kontrol sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Cirinya adalah nada suara tinggi, ya, bahasa tubuh, biasanya matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini jujur saja saya sering melakukan ini. Saya sebagai posisi kontrol saya yaitu penghukum. Ini saya pernah melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, atau sering. Kalau saya sering pakai yang ini. Sebenarnya tidak baik pakai ini. Ya, ini penghukum. Kalau bisa jangan. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya adalah nada suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Biasanya begini, nah kamu itu loh, Bu, ya jangan gitu. Kamu itu udah kasihan loh sama Bu Fenty. Bu Fenty itu dari pagi ngajar kamu. Nah seperti itu. Ini contohnya seperti itu, membuat merasa bersalah supaya anak karena gurunya dengan memelas seperti itu, anak merasa bersalah dengan keadaannya. Lanjut. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Cirinya adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh menatap pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya adalah murid akan merasa senang
oleh murid, guru sebagai teman, ya, guru sebagai teman. Jadi, tetapi kadang anak-anak malah tergantung dengan pada gurunya, karena gurunya gimana Bu? Iya, manja, betul Bu, manja. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu pemantau yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid akan merasa bersalah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Ini juga sering kita lakukan, yaitu memantau anak didik kita. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol yang terakhir. Guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atas permasalahan sendiri. Cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang paling bagus menurut Bapak Ibu yang mana? Guru sebagai manajer. Ya, ini cocok sekali buat kita. Jadi kita itu sebagai manajer buat anak-anak kita, tidak hanya kalau anak salah, tidak hanya menghukum atau menghadik anak tersebut, ya. Selanjutnya, nah, ini contoh posisi kontrol sebagai pemhukum, bisa disimak. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini tidak perlu dicontoh ya Bapak Ibu. Komposisi membuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Guru mengatasi Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi sebagai teman.
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya rumah pacar saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Sarah, masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Bukan dulunya. Yang terakhir posisi pemantau atau monitor. Yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu lima posisi kontrol. Kira-kira tadi juga Bapak Ibu simpulkan yang paling bagus yaitu guru sebagai manajer ya. Kira-kira kalau guru sebagai manajer tadi apa saja ya Pak Soleh ya? Guru kalau ada masalah itu ke anak diajak komunikasi dulu, betul. Alasannya. Iya, menanyakan alasannya apa, tidak dulu tidak semena-mena menghadir itu ya Pak Soleh ya. Iya, terus solusinya juga. Iya betul, menanyakan keyakinan kelasnya terutama itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya yaitu segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh sahabat saya Bapak Muhammad Abdul. Monggo waktu dan tempat kami silakan. Terima
kasih Bu Menteri atas waktunya. Baik teman-teman semuanya, akan saya lanjutkan tentang segitiga restitusi. Next Bu Menteri. Akan saya bagikan kertas, ya. Ya. Nah, ya. Kita akan membuat permainan kecil tentang perubahan paradigma. Tahu ya paradigma itu apa ya? Tahu Mas Nova? Ya. Mas Soleh, untuk paradigma itu? Keyakinan. Terus untuk saya Pak Nova, paradigma adalah tentang sudut pandang ya. Ya, betul sekali Pak Nova. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan perubahan paradigma. Kita akan merubah paradigma tentang segitiga restitusi. Kita lihat di sini. Nah, coba Bapak Ibu Guru tuliskan satu benda yang ingin dimiliki ya, di dalam kertas tersebut. Dituliskan apa? Misalnya mau Pajero, mau apa? Yang ingin. Ya benda, satu benda saja yang ingin. Benda saja, bukan ya yang lain ya. Benda, misalnya mungkin berlian, ya, atau laptop, ya boleh. Yang ingin Anda inginkan selama ini satu benda saja. Ya, sudah? Oke, sekarang dilipat benda kertas tersebut dilipat, terus remas dalam genggam tangan kalian, tangan Bapak Ibu ya, tangan kanannya digenggam. Nah, coba pertahankan kuat-kuat benda tersebut di dalam pikiran Anda bahwa benda itu tidak akan bisa direbut siapapun, ya, bahkan oleh siapapun juga dimanapun juga. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Nah, sekarang di samping kanannya, kanan Anda, ya, yang kanan yang akan jadi mempertahankan keinginan, yang sebelah kiri yang mencoba untuk membujuk, merayu, menyuap dan menghati. Ya. Yuk kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah sini untuk membujuk dulu. Coba caranya, coba ambil ya, Pak sama Pak Bu, ya. Ya, Bu Gar sama Bu Eli. Ya, Bu Eli yang membujuk aja. Ya, yang kanan yang membujuk. Ya, siap? Siapkan? Ya. Pak Tegar yang meminta Bu Lina. Kanan ini kanan. Ya, ya. Siap? Ya, 1, 2, 3. Membujuk. Ya, kita bujuk. Dibujuk. Bukan dibujuk. Dibujuk, minta kamu, ya, dibujuk, ya, bisa nggak? Sekarang dirayu dengan cara kelembapan, dirayu, gimana? Boleh diputar dengan ini enggak? Atau apa? Ya, silakan ya, dengan kata-kata yang baik, dengan kata yang tadi diputar dengan, iya, ya. Jadi jangan merayu dengan baik, terus menyuap. Sekarang disuap, bagaimana yang betul? Nah, mau diputar nggak? Nah, diputar nggak? Sekarang dengan cara yang tidak disukai, menghati. Kamu nggak benar. Sini sekarang nggak? Ya, jangan atau ya. Itu sekarang gantian, yuk gantian. Yang kanan jadi yang pembujuknya, satunya yang jadi pertahanannya. Sekarang Bu Eli yang membujuk. Bisa, ya.
Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Nah, ini Pak Somen lagi racun ya. Ya. Ya, sudah loh, lalu Pak Dokter langsung kasihkan ya. Pertahankan. Membujuk, merayu, menyuap, sampai cara dengan kekerasan. Kamu itu ya. Jangan. Oke. Dari menyuap. Oke. Dari permainan kecil tadi, kita dapat menyimpulkan apa, Mas Oleh? Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita impikan harus kita perjuangkan. Nah, gimana lagi? Waduh. Mas Oleh mungkin Sesuatu yang kita inginkan harus kita jaga dengan erat. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan kita semua. Betul sekali. Bahwa sesuatu yang sudah kita punya ya, kalau kita miliki di tiga tangan, jangan sampai direbut. Iya, direbut dengan oleh orang lain. Walaupun dengan cara dibujuk, dirayu, disuap, bahkan sampai dengan cara kekerasan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina ya. Waduh. Ya, ini seperti ini jangan sampai yang menjadi hak kita jangan sampai direbut oleh orang lain. Nah, oke, next Bu. Ya, next. Ke kanan. Terus tadi dengan kejadian tadi ya, sedang menunggu teknisnya tadi. Kita akan mencoba menganalisa tentang banyak anak-anak. Kadang sebagai guru ataupun orang tua kita sering Dek sudah ngalah aja tidak apa-apa. Atau misalnya sesuai dengan gender. Karena kamu kan cowok, kasihkan aja. Ini kan dikasihkan saja. Nah itu akan membuat pelemahan pada identitas diri si anak tersebut. Jadi perilaku seperti itu bisa membuat pelemahan pada anak. Ya, tentunya kita ingin membuat generasi yang lebih kuat daripada kita. Makanya kita diajarkan bahwa jangan sampai sesuatu yang sudah kita punya harus dipertahankan baik-baik. Jangan sampai dibujuk, dirayu, bahkan sampai diganti kita mau menyerahkannya sih gitu. Oke, selanjutnya dari Dr. William Glaser itu tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kontrol tersebut ini mengenai apa? Ini dari Dr. William itu bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi kita tadi 5 posisi kontrol tadi yang sudah jelaskan Bu Ferdi bahwa apa yang guru lakukan sebenarnya itu bisa membuat motivasi atau bayangan kalau di sini. Jadi bayangan murid itu akan terlihat, oh ini apa seperti itu akan dapat mengontrol muridnya seperti itu. Terus ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terus tadi sering mengkritik sembarangan, misalnya ada, Pak ini bagus ya, lanjutkan ya. Nah, itu malah mengatakan, wah ya bagus. Jadi tidak langsung mengkritik secara penuh. Kita akan uji dulu di sektor-sektor yang lain. Ya, terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini yang sering biasa dilakukan bahwa orang yang lebih tua biasanya di lingkungan kita akan merasa mau ingin dihormati, bahwa ini merasa benar, harusnya benar. Nah, ini akan membuat
pelemahan pada identitas anak muda, apalagi di generasi sekarang. Oke, next. Belum, klik kanan. Belum. Ya, apakah kembali lagi? Tadi miskonsepsi lagi kita buat gambaran tentang dari Profesor William. Sekarang dari Stephen R. Covey, ya. Covey itu tentang kolom teori tadi. Bagaimana seorang bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana sih cara sudut pandang siswa mengubah bisa dengan pendekatan teori kontrol. Kita bisa mengubah pandangan siswa kita dengan teori-teori teori kontrol ini. Terus dengan stimulus respon. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kita bisa membuatkan realitasnya sebenarnya kita sama, tapi kadang teorinya itu berbeda. Begitu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita di sini duduk bersama, kita berpikir bersama akan melihat ke depan semua. Ternyata ada yang melihat ke bawah, ke atas. Nah, kita tidak ada yang tahu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal kita ingin mengubah, tapi ternyata kita sendiri yang mengikuti alur dunia ini. Perilaku buruk dilihat oleh sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita beranggapan bahwa orang lain, kayaknya aku dikontrol orang lain ya. Kayaknya Pak Soleh dikontrol Umi ya. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu. Padahal kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau ada orang lain mengontrol diri kita mau dikontrol, ya kita yang akan mengikutinya. Terus pemasaran ada satu juga, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saat orang lain ada yang memaksa itu kehendak, pokoknya harus gini. Aku nggak mau tahu yang sudah diterapkan sini harus kayak gini. Nah, tetapi padahal pada kenyataannya kalau kita bisa berkolaborasi dan adanya konsensus itu kita merapatkan diri atau berdiskusi bermusyawarah, itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita selalu sendiri, itu kadang otak buntu. Akhirnya kita akan menjadi insan yang egois, yang sudah pokoknya menurut saya benar ya sudah benar. Padahal ada banyak pilihan-pilihan lain. Terus model berpikir menang kalah. Nah ini yang kadang banyak sekali bahwa ini harus kalau nggak menang ya kalah. Padahal ada yang bisa kita berpikirkan bahwa adanya win-win solution atau menang, semua pihak pasti bisa menang. Bukan saat kita ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, padahal seperti di lomba kita kadang beri motivasinya, nggak apa-apa kalau lombanya bisa ada menang, ada kalah. Padahal nggak apa-apa kalau kita ubah statement kita, tidak apa-apa kamu sudah menang semua ini, kalau sudah berprestasi di sini, berarti semuanya adalah pemenang dari sekolahnya masing-masing. Itu yang akan membuat kata-kata itu membuat ilusi tadi bahwa anak ya ternyata semuanya pemenang. Ya itu seperti itu. Next, Bu Febri. Terus istilah dalam disiplin, ini ada hukuman. Tadi kita sepakati bahwa hukuman itu baik atau tidak. Tidak ya, kita sepakati tadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum, sesudah atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman dengan keyakinan tadi itu berbeda. Kalau perbedaannya sangat mencolok saat hukuman itu saat ini juga terpikir. Misalnya tadi Noval lagi belajar itu tiba-tiba ada anak yang nakal.
Sekitar itu udah suruh lain-lain 100 kali, nah itu hukuman. Tapi kalau gimana, nah itu kan sudah sepakatan ya, bahwa ini kayak gini, nah itu adanya keyakinan keras seperti itu. Nah ini perbedaan yang sangat mencolok. Kadang kita ya tidak usah, kadang saya sendiri juga misalnya apa ya, sebagai manusia biasa yang kadang capek juga ya, karena ada yang anak ya bisa mungkin meminimalisir hal-hal yang hukuman yang berat ya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adanya konsekuensi. Ya, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi intinya dua konsekuensi itu sudah ada keterlibatan guru dan siswa. Tapi konsekuensi juga membuat dibuat tidak nyaman. Nanti misalnya dengan saya yakin kalau anak-anak yang melanggar konsekuensi tadi itu biasanya anak-anak yang memang aktif. Kalau diberikan bahkan membaca aja sudah kayaknya hukuman ya. Disuruh baca itu buku itu kayaknya merasa itu hukuman. Tapi ya itu kadang kita itu gemes ya pada anak yang memang itu lagi itu ya kadang bikin kita jengkelnya ya. Yang lainnya sudah bisa kok, ini kok tinggal ini lagi. Oke, next. Terus restitusi. Nah, ini restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ya banyak mungkin banyak yang dulu yang kita bisa mengenang masa-masa sekolah kita dari guru-guru kita itu kalau sudah dicap nakal itu anak itu sampai dari sekolah kelas 1 sampai kelas berapa pun akan dicap nakal terus, dia tidak bisa kembali ke kelompoknya. Misalnya bahkan sampai ada yang tidak mau bermain, ini anak-anak ya. Padahal setiap anak adalah individu yang pembelajar, dia yang berhak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya. Bahkan bukan hanya anak kita sendiri juga mempunyai kesempatan untuk bisa berubah ya Bu Eri ya. Setiap anak kita walaupun bersalah kita siap memaafkan. Nah terus ini kita lihat dari pengertian restitusi sendiri, kita ada segitiga restitusi. Kenapa harus segitiga? Kenapa Bu Eri? Iya. Gimana Pak? Kenapa segitiga? Karena restitusinya ada 3. Kalau 4 1.000. Ya. Tapi kemarin saya tanyakan kenapa harus segitiga? Karena segitiga itu kan akan saling berkaitan. Padahal di situ adanya norma. Ya, adanya tadi pertama menstabilkan identitas. Ya. Kalau kita lihat kita dari dasar kita akan muter ke kiri ya, menstabilkan identitas. Terus adanya menstabilkan identitas itu apa? Kita harus mengakui itu dulu bahwa oh ya seperti ilmu Tai Chi ya, kalau Tai Chi ya, Tai Chi itu membalikan dulu ya. Nah kita membalikan awalnya dulu bahwa oke lah diterima dulu bahwa dia itu berbuat salah. Kita tanyakan, menstabilkan Mas, kamu tahu ini ya perbuatan seperti itu ya? Iya Pak. Jadi mungkin ada masalah kelas, mungkin berantem. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin Bapak juga dulu pernah berantem seperti itu. Sebagai pengelolaan emosi juga nggak apa-apa. Nah ini untuk menstabilkan identitas bahwa mereka itu oke benar dulu. Nah ya merasa oh ya sudah diterima. Berarti kita sudah menangkap sebagai guru, oke anak ini sudah nyaman dengan kita. Nah, terus selanjutnya adanya validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita anak tersebut sudah nyaman dengan kita tanyakan, menurut Mas atau Mbak ini perbuatan seperti itu tadi bisa berantem itu salah dan bisa masih orang ya enggak Pak ini gini kalau menurut kamu salah
Jadi di validasi bahwa tindakannya tersebut itu kalau tidak merugikan diri sendiri tapi merugikan orang lain seperti itu. Terus menanyakan keyakinan tadi kita sudah melihat video tadi bahwa Bu Guru tadi sudah menanyakan keyakinan sebagai posisi kontrol seorang manajer. Tadi bahwa gimana tadi apa keyakinan kas apa yang sudah kamu langgar. Nah itu akan anaknya jawab. Itu seperti itu segitiga retribusi. Selanjutnya Bu Wendy, next lagi videonya ya di WA tadi. Ya. Lihat tentang penerapan segitiga distribusi. Ini saya di ruang BK SD Dunia 1. Itu nanti ruang konsultasi luar biasa dari SD Dunia 1. Ya, ini tadi sudah kita lihat tentang penerapan di segitiga restitusi. Terus keyakinan kelas tadi ya. Terus coba ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2?
Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa jawab nomor satu? Monggo, Bu Nur. Menurut saya, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor itu untuk keamanan diri sendiri, supaya kalau jatuh itu kepala tidak cedera. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Nur. Yang kedua, Bu ini gimana Bu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita harus selalu menjaga kebersihan supaya tidak terkena debu polusi di jalan raya. Dan kalau kita makan sesuatu kalau tangannya bersih, berarti kita akan menjaga kesehatan. Jadi agar tubuh kita menjadi sehat. Betul kan? Tepuk tangan lagi ya. Terima kasih bahwa tadi kita bisa dilihat bahwa nomor satu, jawaban nomor satu dari Bu Nur dan nomor dua dari Bu Han, bahwa menjelaskan bahwa untuk keselamatan diri sendiri ya. Jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai universal itu tidak usah kita memberikan reward, memberikan hukuman. Kalau setiap manusia memiliki kesadaran diri tentang keselamatan atau universal tadi, contohnya misalnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa, Bu Lina? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ya, 1 sama dengan 2. Kita sepakat semua nggak? Dari presiden sampai orang di jalan ditanya 1 sama dengan 1 sama dengan berapa? 2. Semuanya akan sepakat bahwa 2. Perlu dikasih hadiah nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Tidak perlu ya. Perlu dihukum nggak kalau sama pun? Tidak usah. Karena kita tahu bahwa keyakinan universal atau keyakinan yang hakikat atau pasti itu adalah keyakinan yang absolut atau yang tidak usah kita mengharapkan apa-apa. Seperti keyakinan kita tentang Allah. Kalau kita tahu Allah itu Tuhan, itu nggak usah kita disuruh-suruh sholat, disuruh apa. Kalau kita sudah pasti tahu, kita akan melaksanakan dengan senang hati. Seperti itu ya. Ini untuk pesan moralnya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya next. Terus keyakinan selanjutnya contoh. Ini untuk contoh-contoh dari keyakinan kelas. Datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Nah, ini kita mendisiplinkan juga untuk anak-anak. Terus berdoa dengan tertib, mengembalikan barang sesuai tempatnya, tidak boleh mengejek teman atau orang tua, ya. Berbicara dengan sopan dan santun, menyelesaikan tugas tepat waktu, wajib pikir sesuai jadwal, menutup video setelah memakan. Ini untuk contoh dari kelas ya. Tapi bisa ada tambahan seperti yang lain boleh ya. Terus adanya mandiri tadi yang kita laksanakan ya. Untuk setelah ini untuk kesimpulannya dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi tadi, intinya kita sebagai guru bisa mengetahui posisi kita itu sebagai apa. Jadi saat kita salah, kita akan bisa memperbaiki diri. Oh ya, ini kita sekarang sudah seperti posisinya. Terus kalau kita sudah tepat pun, oh berarti ini sudah tahu di posisi kita. Kalau kita tahu posisi kita, tidak akan tergoyahkan tadi untuk walaupun siapapun yang akan merebutnya, kita akan mempertahankan. Kita sudah benar kok posisi kita. Nah, terus untuk segitiga restitusi tadi kesimpulannya bahwa setiap anak itu belajar yang perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki masalahnya atau kesalahannya, jadi dan bisa kembali ke kelompoknya. Ya, terima kasih. Itu saja akan saya kembalikan ke MC Bu Elia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat dan Pak Rizal. Mungkin sebelum saya tutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini ada pertanyaan? Ada. Monggo Pak Tegar. Terima kasih Bu
Nadia, Pak Rizal dan Bu Feni yang saya hormati. Saya ada sedikit pertanyaan ini terkait apa yang saya hadapi di kelas adalah salah satu murid saya sebut saja Mawar itu ya tapi ada ya dia itu kurang bisa berinteraksi dengan baik di kelas. Kalau saya perhatikan itu dia tidak bisa bergaul, artinya bermain bersama teman. Dia lebih sering menyendiri, terus ketika pembelajaran juga dia lebih pasif, dia hanya diam, dia hanya bisa merespon ketika ditanya, itu pun juga tidak secara sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya sudah mencoba mendekati secara personal, itu sudah belum bisa mengungkapkan. Jadi saya belum tahu ini alasannya, karena dia juga masih sangat tertutup dengan saya. Mungkin dari Bu Betty atau Marisa bisa memberi tips trik apa yang bisa saya lakukan menghadapi situasi tersebut, gitu. Karena saya lihat itu juga berpengaruh pada akademiknya, juga pada sosial media. Terima kasih. Terima kasih Pak Tegar atas pertanyaan yang luar biasa tadi. Ini biasanya kita sering terjadi ya di dalam kelas. Biasanya ada satu atau beberapa anak yang terpisah dari komunitasnya karena mungkin terkendala komunikasi. Biasanya untuk tadi kalau kita lihat dari segitiga restitusi ya, kita bisa lihat berarti kita ada segitiga restitusi yang di atasnya ya, kita bisa lihat dari segitiga restitusi ini kita sudah menstabilkan dulu nggak identitasnya tadi Pak Tegar, apakah si Mawar tadi itu sudah diterima dan sudah merasa nyaman dengan kita tidak, bahwa ternyata mungkin si murid memahami kita Pak, mungkin Pak Guru sama dengan yang lain, mungkin paling nanti juga tidak akan tahu masalahku atau tidak bisa membantu. Jadi kalau kita bisa membenarkan dulu dan menangkap dulu, misalnya kalau dulu kasusnya dulu saya ingat karena ini yang Anda sampaikan itu ada dulu terpisah dari kawanannya ini kok kalau kelompok itu dijauhi. Nah ternyata mencoba waktu itu saya mendekati dulu bahwa kenapa ada apa. Nah ternyata kan mungkin karena keterlambatan belajar, ternyata saat saya uji coba juga tidak terlalu slow banget dan bisa mengikuti. Hanya saja mungkin tadi kendala komunikasi dengan teman-teman. Terus memvalidasi tindakan yang salah, bahwa ini gimana sih? Kamu akan seperti ini terus sudah sampai besar. Nanti kalau besar akan terdiam terus dia, bahwa tahu nggak bahwa manusia itu makhluk sosial dan yang lain-lain. Terus menanyakan keyakinan kelas bahwa kita itu di dalam komunikasi. Terus selanjutnya kalau kita sudah melakukan restitusi pada anak tersebut, selanjutnya kita menstabilkan kelas lagi, bahwa biasanya kita menstabilkan kelas tadi dengan menggunakan diskusi kelompok tadi. Diskusi kelompok kita akan sering merubah kelompoknya tadi agar bisa diterima dari kelompok apa yang lain. Nanti biasanya tersendiri akan sering ngobrol, akan kembali lagi ke ke polanya lagi, ke kelompoknya lagi, dan sepertinya akan berhasil seperti itu. Walaupun memang itu butuh proses. Kadang kita sebagai guru itu baru 1 minggu atau 1 bulan begini kok kayaknya nggak bisa deh. Padahal itu butuh proses, bahkan hampir 1 semester lagi. Yang mungkin ada tambahan dari Ibu Feni. Oh iya, cukup sekian saya sampaikan, kembalikan lagi ke Bu Feni. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ya? Oke, baik, demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi pada siang hari ini berkaitan dengan budaya positif. Dapat saya simpulkan bahwasanya budaya positif itu bukan hanya menjadi tren pada saat ini, namun budaya positif itu menjadi sebuah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif
Amin.